Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sunarsi dari kelas 12 AKL. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi hasil usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain dan termasuk kewajiban pihak ketiga. 1. Tujuan evaluasi kelayakan usaha. Terdapat beberapa kegunaan dari studi kelayakan, yaitu memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, memperkecil resiko kegagalan investasi, dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. 2. Tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan aspek lingkungan. Untuk kasus ini hanya meneliti aspek pasar, aspek teknis, dan aspek finansial saja. 3. Monitoring dan evaluasi usaha. Apa saja yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis, yaitu 1. Posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta, modal, pendapatan usaha, berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan beberapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. 2. Apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Apakah usaha mengalami kemajuan atau kemunduran? Cara mudahnya adalah dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dan setelahnya. Kemudian 3. Lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya, sehingga Anda bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha Anda kembali berjalan dengan baik. Tetapi apabila kondisi keuangan dan penjualan Anda telah sehat dan mengalami peningkatan, usahakan janganlah cepat puas dulu. 4. Pikirkan target usaha Anda selanjutnya. Anda dituntut untuk memikirkan target selanjutnya. Dengan usaha Anda melakukan perbaikan atau pengembangan usaha, misalnya seperti apakah ini saatnya Anda melakukan promosi lebih gencar? Apa sudah waktunya Anda melakukan ekspansi usaha ke tempat lain yang lebih ramai? Menjalankan usaha tanpa melakukan evaluasi seperti Anda berpergian ke tempat asing tanpa peta atau petunjuk jalan. Anda tidak akan pernah tahu perkembangan usaha apa atau tujuan Anda tanpa adanya evaluasi. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui posisi usaha dan sekarang ataupun untuk masa ifatokan dalam pengembangan usaha. Pengembangan evaluasi usaha dengan kelayakan usaha. Investasi adalah pengeluaran dana sejumlah tertentu pada saat sekarang untuk memungkinkan penerimaan manfaat di masa mendatang. Penilaian kelayakan investasi dalam periode sedang berjalan atau proyek sedang berlangsung disebut dengan evaluasi kelayakan investasi. 1. Analisis aspek pasar. Pada dasarnya, analisis aspek pasar bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas usaha, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan.
A. Menentukan pasar. Dalam menentukan pasar ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sarana, yaitu A. Pasar potensial adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. B. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. C. Pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan kita. B. Peramalan permintaan. Metode peramalan permintaan dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan data kuantitatif untuk peramalan, yaitu metode rata-rata dan metode exponential smoothing. 2. Metode kualitatif. Metode ini tidak menggunakan data berupa angka. Metode yang digunakan yaitu metode eksploratory dan metode normatif. Metode eksploratory menggunakan asumsi titik asal pada saat ini dan masa lalu untuk proyek masa datang. Metode normatif bermula dari kondisi ideal dan memiliki kemungkinan dengan kondisi saat ini. 3. Peramalan tanpa data statistik. A. Peramalan analisis menurut sektor pemakai. B. Memperhatikan faktor-faktor politik. C. Evaluasi akhir ukuran pasar. 2. Analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis antara lain menemukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi antara lain: 1. Jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. 2. Teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produk yang ekonomis. 3. Pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pegadaian tenaga ahli, pengadaian bahan baku, dan bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapannya. 4. Pemilihan teknologi hendaknya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta peralatan yang dibutuhkan. 5. Perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut telah dapat disertakan dengan baik. 3. Analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Depresiasi atau penyusutan merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat dengan cara yang rasional dan sistematis. Pentingnya evaluasi yaitu mengetahui posisi utama Anda 50%, mengetahui kemajuan usaha Anda 24%, mengambil langkah perbaikan atau pengembangan usaha 16%, target usaha Anda selanjutnya 10%. 4. Metode evaluasi usaha. 1. Menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. 2. Menggunakan laporan kinerja organisasi. 3. Menyusun flow chart untuk mengetahui kemungkinan terjadi resiko pada masing-masing tahap. 4. Inspeksi langsung. 5. Melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. 6. Mengadakan benchmarking dengan pihak luar untuk berbagai pengalaman. 7. Melakukan keseluruhan proses hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. 3. Sebuah seling dokumen tertulis yang disiapkan dan mengungkapkan daya tarik. 4. Perkembangan sistematis dari program tindakan dan ditujukan pada pencapaian tujuan usaha. Prinsip-prinsip pengembangan usaha yaitu: 1. Harus dapat diterima oleh semua pihak. 2. Harus dibuat secara fleksibel. 3. Harus mencakup sebuah aspek. 4. Harus merumuskan cara-cara kerja efektif.
Manfaat perencanaan pengembangan usaha. 1. Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha. 2. Mengamalkan kelangsungan hidup pengembangan usaha. 3. Meningkatkan keamanan manajerial dan rangka pengembangan usaha. 4. Sebagai pedoman wirausaha. 5. Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi. 6. Sebagai alat berkomunikasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha. 7. Sebagai alat untuk memperkecil resiko. 8. Memperbesar peluang usaha dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha. 9. Sebagai alat pengendalian. 10. Sebagai alat memudahkan bantuan kredit modal usaha. Tujuan perencanaan pengembangan usaha yaitu 1. Membantu wirausaha untuk berorientasi ke masa depan. 2. Mengkoordinasikan keputusan. 3. Membantu wirausaha meningkatkan akses pasar. 4. Membantu wirausaha meningkatkan akses dan penguasaan teknologi. 5. Membantu wirausaha meningkatkan akses sumber modal. 6. Membantu wirausaha meningkatkan kemampuan organisasi. 5 langkah dasar proses perencanaan pengembangan usaha yaitu 1. Menganalisis lingkungan internal. 2. Memformulasikan strategi pengembangan usaha. 3. Menerapkan rencana strategi pengembangan usaha. 4. Mengevaluasi kinerja strategi. 5. Melakukan follow up dengan feedback yang berkesinambungan. Faktor pendukung keberhasilan pengembangan usaha yaitu 1. Adanya perencanaan yang tepat. 2. Visi misi serta dedikasi yang tinggi. 3. Sumber daya manusia yang tinggi. 4. Manajemen usaha yang handal. 5. Komitmen yang tinggi. 6. Dana atau modal yang cukup. 7. Sarana atau prasarana yang lengkap. 8. Keterampilan dan pengalaman. 9. Kecocokan, minat, atau interest terhadap barang atau jasa. 10. Keputusan konsumen, faktor internal. Keputusan konsumen. 11. Faktor internal dan eksternal. Strategi sukses atau ahli generasi. Ada 2 hal yang harus diperhatikan wirausaha dalam pengembangan strategi ahli generasi, yaitu mendidik kader pemimpin yang potensial, berbakat, pintar, prestatif, aktif, inisiatif, dan produktif guna merealisasikan pengembangan usaha. Yang terakhir, menyiapkan kader pengganti atau usaha dari perusahaan perseorangan menjadi firma, CP, atau PT. Mungkin cuma itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.